Sholat itu sangat mudah. Sholat itu ibadah besar. Yang meninggalkan sholat dosanya gede segede-gedenya. Karena itu dimudahkan oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh terlentang. Nggak ada air boleh tayamum dan sebagainya. Maka kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Kalau ada orang kerepotan sholat, yang salah yang ngajari. Sholat tidak ada repot. Dan di orang sakit sendiri adalah dikhususkan, diperlakukan dengan khusus di dalam agama. Dimulai dari sholatnya bisa dijamak. Masa dibasuh wajahnya 3 kali dengan gampang, dengan mudah. Dengan mudah, jangan sampai biur sampai kemana-mana. Sederhana. Segenggam air disapkan di wajahnya, kemudian di tangannya. Dengan lembut, dengan penuh kasih. Nggak akan keberatan, duhur sama asar. Langsung. Baru nanti isya sak bangun-bangunnya. Nggak berat, 3 kali dalam sehari. Dengan orang mengerti ilmu. Yang jadi masalah, sambil mentak-mentak. Ini tangannya. Ini. Nggak susah. Dan coba bayangkan apa sih beratnya dibasuh mukanya. Abah, setiap hari kan juga diseka mukanya. Kalau diseka kan juga aroma tidak bersih. Biasanya yang salah itu adalah anak-anaknya kurang mengerti caranya yang baik. Jadi kalau bagi yang masih bisa melakukan demikian, maka wajib dong, nggak ada. Dengan cara dipermudah, wudhu bukan pakai gebyur, sekali basuh. Dibersihkan kakinya, selesai. Kakinya tinggal dilap sedikit, dikucur sedikit, nggak ada beratnya sama sekali. Yang jadi masalah mungkin basah tempatnya, buarman, belepotan, akhirnya rembes nggak dibersihkan, apa namanya kok, becek di lehernya, di selimutnya segala macam. Ya risih, nggak mau sholat. Yang salah adalah yang rawat. Kritik kesadaran ya, bagi orang yang nggak sadar. Mohon maaf, ada orang berani membiayai ibunya di rumah sakit sampai puluhan juta. Puluhan juta. Tapi tidak berani membayar orang yang bisa merawat wudhu sholatnya dengan baik 1 juta sehari. 1 juta sebulan. Coba. Ada orang yang santri yang baik suruh ngerawat. Waktu sholat kok datang. Yang lembut, penuh kasih, punya ilmu. Dengan persiapan. Belikan anduk yang banyak. Untuk bisa dilap cepat bersih. Nah, kita membiayai beli infus berpuluhan juta bisa. Kayak ini nggak bisa. Hanya kita kurang berpikir ke sana. Beli anduk yang banyak yang bersih. Abah, saya belikan anduk biar bersih. Langsung lap, langsung bersih. Oh iya nak, ini bisa karena Allah difahamkan. Bawahnya mau dikasih alas yang bagus. Sehingga di saat ada air ini langsung kering bagaimana? Ada. Seperti itu. Lah kecuali nanti pas zuhur anaknya belum datang. Asar anaknya belum datang, mau pergi nggak bisa. Ada air kencing di dalamnya, baru saat itu sholat dihormatil waqt, karena dia nggak bisa kamar mandi, nggak bisa wudhu sendiri. Hei para anak, ingat bahwasanya pengabdian kepada orang tua di saat seperti itu adalah berlipat-lipat pahalanya, kasih sayang. Jangan sampai kita bisa membiayai dari sisi materi, bisa sisi dunia, berobat fisik, puluhan juta, tapi tidak kita perhatikan urusan ibadahnya dengan Allah. Ya, ini bisa sederhana. Jadi kemudian bisa dijamak ya. Sholatnya bisa dijamak. Sholat duhur sama sholat asar. Kecuali nanti mentok, tok. Suami istrinya yang merawatnya, sudahlah, nggak batal wudhu, sudah nggak usah pusing-pusing. Gampang, jangan dianggap batal wudhunya sudah. Dalam madhab nggak usah, kalau nggak mau pindah madhab Syafi'i ada yang mengatakan seperti itu, nggak usah pusing. Wong ini orang sakit, kalau orang sehat barulah nggak tegas-tegas. Ini orang sakit, istri yang merawat dahsyat. Istri ahli surga, nggak batal wudhunya. Istrinya menyentuh suaminya nggak batal, ikut yang mendapat itu ya, biar istrinya bisa merawat dengan enak, bersihkan suaminya. Jadi perlu wawasan, jangan diseksa. Baru ngaji belajar safinah, mbahnya sudah semboyongan suruh qiyam, harus berdiri, suruh berdiri, kejedot, akhirnya nggak mau sholat lagi, nah, takut jedotnya bukan berdirinya. Ini karena bodohnya. Baik, makanya yang salah gurunya. Bisa dijamak, tolong. Orang sakit lebih mudah dijamak. Karena kadang waktu tidur, paling enaknya orang sakit adalah saat tidur. Duhur langsung mau lagi bangun sekalian asarnya, selesai.
Baru nanti sholat lagi jam 10 malam, Isya sama Maghrib. Selesai. Enak, orang sakit boleh dijamak. Jadi perlu kami hadirkan kemudahannya. Kalau tiba-tiba langsung tidak sholat hormatul waqt tidak diperkenankan. Kecuali memang tidak ada yang menolong, lalu dia hormatul waqt. Kemudian cara sholatnya pun semampunya, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring. Kalau baring diutamakan baring seperti baringnya orang meninggal. Orang meninggal dikubur, ngadep ke kiblat, miring. Nggak bisa dari miring kanan, miring kiri, ngadep ke kiblat. Jadi caranya begitu. Nggak bisa baring kiri, langsung kakinya diarahkan ke kiblat, terlentang begini. Cuma nanti lehernya diganjel sedikit. Gini tak. Dalam Islam tuh sholat mudah, nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh terlentang. Ibu mau sholat terlentang? Sakit dulu. Sakit yang parah baru nanti mau ya. Kalau pengen rasain terlentang silakan. Baru setelah itu nggak bisa terlentang, diupayakan. Makanya peranjangnya dihadap kakinya ke arah kiblat. Diganjel sedikit lehernya biar ke arah, dadanya biar terangkat ke arah kiblat. Ternyata nggak bisa, terlanjur teranjangnya salah, ngadepnya nggak bisa, sudahlah kemana saja. Nggak ada yang ngangkat, nggak ada bisa, sudahlah. Allah Maha Kasih. Tapi selagi masih mungkin untuk melakukannya dengan tidak menyiksa yang sakit. Kalau yang sakit kesakitan betul, jangan sentuh sakit, sudahlah. Sudah, hormatul waqt boleh. Orang sakit ya. Sudah sholat Pak, begitu hormat waqt. Itu saja, semoga Allah mudahkan kita untuk menolong orang-orang sakit. Jadi orang sakit tidak seperti orang sehat. Jangan perlakukan orang sakit seperti orang sehat. Dan indah Islam itu. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tadi, hormat waktu itu apa sih kok bahasa Arab? Menghormat waktu itu adalah sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholatnya belum dianggap sah dengan benar, cuman saya laporan, ya Allah ini loh semampu saya. Sholat tidak punya wudhu, jadi menghormati waktu. Jadi waktu sholat saya sholat, tapi sholat saya nggak pakai wudhu. Nggak pakai ini, namanya hormat, menghormat waktu. Waktu sholat kok nggak sholat, itu saja. Jadi istilah Arab nanti kadang kita lupa. Istilah-istilah itu penting, apalagi istilah Indonesia itu ada singkatan. Saya pernah ceramah di negeri tetangga, Singapura atau di mana itu. Saya bicara tentang HP, jangan biasa HP. Di sana nggak ada singkatan HP, adanya handphone. HP terus dari tadi ngomong HP. Ya, ini repot, sudah 1,5 jam ngomong tidak paham HP. Jangan ada HP. HP apa HP itu? Jadi kadang-kadang istilah-istilah itu saya menghindari, takut kita lupa menerjemahkan. Kayak tadi saja kita lupa menerjemahkan. Ya, menghormat waktu ya, istilahnya. Sama di daerah Cirebon sini ceramah 1 jam 2 jam sebagai seorang dai Allah, Terakhir, Buya, dai Allah itu apa sih? Salahnya kita pakai sok bahasa Arab. Jadi kita perlu dengan bahasa yang dipahami oleh semua orang. Itu saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.